kamu bahwa banyak sekali proses kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari loh, mulai dari pembakaran, perkaratan, fotosintesis, pembentukan hujan, hingga pemanggangan roti. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu proses kimia yang terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan arang aktif. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat atau menggunakan bahan sederhana untuk kita jadikan sesuatu yang sangat berguna, yaitu pembuatan arang aktif. Yuk, disimak videonya! Apa itu arang aktif? Arang aktif atau karbon aktif adalah suatu jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang sangat besar. Pada 1 gram karbon aktif dapat diperoleh suatu material yang memiliki luas permukaan kira-kira sebesar 500 meter kuadrat dalam pengukuran absorpsi gas nitrogen. Karbon aktif memiliki pori-pori yang sangat kompleks, sekitar dalam ukuran mikro itu kurang dari 20 Armstrong, ukuran meso 20-50 Armstrong, dan ukuran makro itu lebih dari 50 Armstrong. Luas permukaan dalam konteks ini adalah luas permukaan internal yang diakibatkan dari adanya pori-pori berukuran yang sangat kecil. Apa tujuan pengaktifan arang? Pengaktifan pada umumnya untuk memperbesar suatu luas permukaan karbon. Namun, beberapa usaha untuk meningkatkan kemampuan absorpsi karbon aktif. Lalu, apa perbedaan dari arang aktif dan arang biasa? Berdasarkan sifat pada permukaannya, permukaan arang biasa masih bisa ditutupi oleh deposit hidrokarbon sehingga menghambat keaktifannya. Sedangkan pada permukaan arang aktif, permukaan relatif lebih besar dari deposit hidrokarbon. Permukaan luas dan pori-porinya terbuka sehingga memiliki daya serap yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan daya serap arang, maka arang tersebut dapat diubah menjadi arang aktif melalui proses aktivasi. Kegunaan arang aktif. Arang aktif memiliki banyak sekali kegunaan karena kemampuannya menyerap zat-zat tertentu atau absorpsi. Nah, beberapa kegunaannya yaitu yang pertama pemurnian air, yaitu dengan menyerap zat warna, bau, dan air agar menjadi lebih bersih. Yang kedua, menyerap gas beracun atau bau tidak sedap, misalnya pada masker. Nah, dalam industri, makanan dan minuman digunakan untuk menghilangkan warna dan bau yang tidak diinginkan, misalnya pada gula atau pada minuman. Berikut tahapan pembuatan arang aktif. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan pembuatan arang aktif, yang pertama yaitu arang. Kedua, CaCl2. Ketiga, air. Keempat, palu. Kelima, betadin. Keenam, wadah dan tutup. Ketujuh, plastik. Adapun langkah-langkah dalam percobaan ini, yang pertama yaitu dimasukkan arang ke tempat plastik, kemudian ditumbuk hingga halus. Selanjutnya, setelah halus, dipindahkan arang tersebut ke dalam wadah. Lalu, pada pembuatan larutan CaCl2 dengan 10 gram padatan CaCl dimasukkan ke dalam wadah berisi air sebanyak 150 ml dan aduk hingga larut. Kemudian, setelah dicampurkan larutan CaCl2 ke dalam wadah yang berisi arang, diaduk hingga rata dan didiamkan selama kurang lebih 2 hari dan dikeringkan. Untuk langkah-langkah pengujian, disiapkan arang, air, dan betadin. Arang yang digunakan yaitu arang yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian dimasukkan air ke dalam botol dan dimasukkan betadin sebanyak 6 tetes. Kemudian dimasukkan arang aktif tadi. Setelah itu, setelah beberapa saat, air akan berubah menjadi jernih. Awalnya, air betadin yang berwarna merah akan berubah menjadi jernih. Dalam hal ini adalah salah satu pembuktian dari pemanfaatan karbon aktif untuk penjernihan air.
Berdasarkan prosedur tersebut, ada 2 tahapan utama dalam proses pembuatan arang aktif. Tahap pertama yaitu tahap karbonisasi. Pada tahap karbonisasi, kita akan melakukan sebuah proses pembuatan arang biasa, yang mana kita akan melalui proses pembakaran. Dari proses pembakaran tersebut dihasilkan suatu persamaan reaksi, yaitu kayu yang dibakar dengan api serta membutuhkan oksigen itu akan menghasilkan gas karbon dioksida serta padatan arang. Nah, dari tahap karbonisasi kita akan menghasilkan sebuah arang yang akan kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap aktivasi. Tahap aktivasi yaitu pembuatan arang aktif. Nah, pada tahap aktivasi ini kita akan menggunakan zat pengaktifasi, yaitu contohnya larutan kalsium klorida. Nah, larutan kalsium klorida berguna untuk membuat karbon atau arang tersebut menjadi pori-porinya menjadi lebih besar sehingga memiliki daya serap yang lebih tinggi. Sehingga kita akan menghasilkan sebuah arang aktif pada proses aktivasi ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penggunaan larutan zat pengaktifasi sebagai contohnya larutan kalsium klorida adalah berpengaruh besar terhadap pembuatan arang aktif, yang mana kalsium klorida ini dapat berguna untuk membuat pori-pori arang atau pori-pori karbon tersebut menjadi lebih besar yang memiliki daya serap yang lebih tinggi terhadap zat warna, bau, serta logam berat. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some